Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Hendrios dengan NIM 24353030, asal Prodi Peternakan, yang akan mempresentasikan hasil dari tugas saya sebelumnya dalam pembuatan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Jenis Pupuk Terhadap Percepatan Pertumbuhan Rumput Gajah atau Panicetum purpureum. Yang pertama adalah abstrak. Pakan hijauan merupakan komponen penting dalam menunjang produktivitas ternak ruminansia. Rumput gajah atau Panicetum purpureum adalah salah satu jenis hijauan unggul yang banyak dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat dan kandungan nutrisinya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas dua jenis pupuk, yaitu pupuk cair dan pupuk padat, terhadap percepatan pertumbuhan rumput gajah. Metode pengamatan dilakukan selama 4 minggu dengan parameter tinggi tanaman dan jumlah daun. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pupuk cair memberikan pertumbuhan lebih cepat pada minggu kedua dan ketiga, sedangkan pupuk padat menunjukkan hasil yang stabil dan signifikan pada minggu keempat. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua jenis pupuk memiliki efektivitas yang baik, namun pupuk cair memberikan hasil yang lebih cepat sementara pupuk padat cenderung memberikan hasil jangka panjang. Kata kuncinya yaitu rumput gajah, pupuk cair, pupuk padat, pertumbuhan tanaman, dan hijauan ternak. Selanjutnya adalah latar belakang. Rumput gajah dikenal sebagai salah satu hijauan pakan ternak utama yang banyak digunakan peternak karena produksinya tinggi dan perawatannya relatif mudah. Untuk mencapai hasil panen yang optimal, diperlukan teknik budidaya yang tepat, salah satunya dengan pemupukan. Pupuk berfungsi untuk menambah unsur hara dalam tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman. Secara umum, pupuk dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat umumnya digunakan dalam bentuk organul atau serbuk, sedangkan pupuk cair diaplikasikan langsung melalui penyemprotan atau siraman. Masing-masing jenis pupuk memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Namun, belum banyak kajian yang membandingkan secara langsung pengaruhnya terhadap pertumbuhan rumput gajah dalam waktu pendek. Salah satu faktor paling penting dalam budidaya tanaman pakan ternak adalah ketersediaannya unsur hara yang cukup untuk menunjang pertumbuhan yang optimal. Rumput gajah merupakan salah satu jenis rumput yang sangat populer dalam peternakan karena kemampuan tubuhnya yang cepat dan volume biomasanya yang tinggi. Namun, untuk mendapatkan hasil maksimal, perlu dilakukan pemupukan yang sesuai. Pupuk cair dan pupuk padat adalah dua jenis pupuk yang umumnya digunakan. Pupuk padat seperti kompos dan pupuk anorganik berbentuk granul memiliki keunggulan dalam pelepasan unsur hara secara bertahap. Sementara itu, pupuk cair biasanya lebih cepat diserap oleh tanaman karena unsur hara sudah terlarut dalam bentuk cairan. Perbedaan karakteristik inilah yang menjadi dasar penilaian ini, yaitu untuk mengetahui jenis pupuk yang lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan rumput gajah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan percepatan pertumbuhan rumput gajah antara yang diberi pupuk padat dan cair serta kelompok kontrol tanpa pupuk. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan rumput gajah yang diberi pupuk cair dan pupuk padat? Dan yang kedua adalah jenis pupuk manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan tinggi dan jumlah daun rumput gajah. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh pupuk cair terhadap pertumbuhan rumput gajah. Yang kedua, mengetahui pengaruh pupuk padat terhadap pertumbuhan rumput gajah. Yang ketiga, membandingkan efektivitas kedua jenis pupuk dalam meningkatkan pertumbuhan. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 yang merupakan metode dan penelitian. 2.1 Waktu dan tempat. Penelitian dilakukan selama 4 minggu di halaman kos peneliti yang mendapat sinar matahari cukup dan memiliki sistem penyiraman yang teratur. Alat dan bahan: bibit rumput gajah, polybag dengan ukuran 25 x 50, tanah media tanam, pupuk cair, pupuk padat, penggaris, alat tulis, dan kamera dokumentasi. Prosedurnya, pertama, menyiapkan 2 pot.
Lalu, bibit rumput gajah ditanam dengan kedalaman dan jumlah yang sama. Selanjutnya, pemupukan dilakukan setiap 7 hari. Pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun dilakukan setiap minggu. Parameter pengamatannya adalah tinggi tanaman dalam satuan cm dan jumlah daun. Berikut adalah pembahasan dan hasil. Dalam data pertumbuhan tanaman, pada minggu ke-1 menunjukkan pada kontrol tinggi dalam senti 3,2 cm, pada pupuk cair 4,1 dan pupuk padat 3,9. Pada minggu kedua, kontrol tingginya 4,5, pada pupuk cair 6,8 cm dan pada pupuk padat 5,4 cm. Pada minggu ketiga, kontrol tingginya 6,0 cm, lalu pada pupuk cairnya ada 9,3 cm dan pada pupuk padat 7,7 cm. Minggu terakhir atau minggu keempat, pada kontrol tinggi 7,3 cm, pada pupuk cair 11,2 cm dan pada pupuk padat 10,6 cm. 3.2 Pembahasan. Dari tabel di atas terlihat bahwa rumput gajah yang diberikan pupuk cair menunjukkan pertumbuhan paling cepat pada minggu kedua dan minggu ketiga. Hal ini diduga karena pupuk cair lebih cepat diserap akar tanaman. Pada minggu keempat, tanaman yang diberi pupuk padat mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang hampir menyamai tanaman dengan pupuk cair. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk padat bekerja secara perlahan, tetapi memberikan hasil yang stabil dalam jangka panjang. Pupuk padat membutuhkan waktu lebih lama untuk terurai di tanah, tetapi ketika unsur haranya mulai tersedia, pertumbuhan tanaman meningkat. Sementara itu, pupuk cair memberikan tanaman yang hasil yang cepat, namun efeknya cenderung menurun jika tidak diaplikasikan secara rutin. Bab 4. Kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, pupuk cair mampu mempercepat pertumbuhan rumput gajah pada fase awal minggu ke-1 hingga minggu ketiga. Yang kedua, pupuk padat memberikan hasil yang baik secara bertahap dan cenderung stabil di minggu ke-4. Yang ketiga, untuk hasil cepat, pupuk cair lebih efektif. Untuk jangka panjang, rumput padat memiliki potensi yang sama baiknya. Yang keempat, penggunaan pupuk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan waktu panen atau penggunaan tanaman tersebut. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya hari ini. Maaf jika bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.